Seorang mahasiswa berandalan yang bernama Yadwinder, biasa dipanggil Yadi, selalu berbuat onar di kampusnya, hingga ia sering mendapatkan teguran dari ibu maupun saudara yang selalu memberikan perlindungan kepada Yadi. Ona ऊठ पानी नहीं पींदे जिन्ना तेल पी जांदा वीरे रोटी. Namun, ayah Yadi yang sangat menyayanginya dan dekat dengan putranya tersebut selalu menyemangati Yadi agar tidak berkecil hati menghadapi komplainan ibu dan tetap semangat menjalani kehidupan. Hal itu ibunya lakukan karena ibunya sangat menyayangi Yadi. Ia hanya ingin Yadi bisa hidup menjadi orang yang sangat sukses. Lalu kita akan diperlihatkan dengan seorang wanita cantik bernama Rehmat yang merupakan pacarnya Yadi. Yadi sangat mencintai Rehmat. Ia selalu mencoba melindunginya, begitupun Rehmatnya selalu memberikan semangat agar Yadi bisa menyelesaikan pendidikan dengan baik. Walaupun dengan sedikit susah payah, karena Yadi orangnya malesan, Rehmat kemudian berhasil membujuk Yadi untuk bergabung ke kelasnya Pak Walia. Nah, Pak Walia merupakan ayah Rehmat yang sekaligus dosen di universitas. Namun, karena seringkali ia membolos kelas Pak Walia, Yadi kemudian malah dipermalukan dan tidak sampai di situ saja. Pak Walia yang tahu hubungan Rehmat dan Yadi sama sekali tidak menyetujui hubungan putrinya dengan Yadi. Mengingat Yadi adalah orang miskin dan pemalas. Ia hanya ingin memiliki menantu yang jelas pekerjaannya dan masa depannya, yang bisa membuat putrinya bahagia tentunya. Rehmat yang mencintai Yadi terus berusaha membujuk untuk bisa menyelesaikan kuliahnya dengan baik dan memperoleh pekerjaan yang baik hingga mereka bisa mendapatkan restu ayahnya dan melakukan sebuah pernikahan yang sangat sakral tentunya. हॉलीवुड दा एक्टर ya. Mendengar hal itu, Yadi kemudian menuruti permintaan Rehmat. Saat itu Yadi berpikir untuk mendapatkan banyak uang, kemudian mungkin ia harus bekerja di luar negeri. Namun karena biaya yang sangat tinggi, kemudian membuat Yadi berpikir 2 kali untuk keberangkatannya menuju ke luar negeri. Kiranti Chopatra, agen penyalur tenaga kerja di luar negeri, kemudian memberikan sebuah ide agar Yadi mau bekerja di Australia dan menggunakan visa pelajar serta dikenakan biaya yang jauh lebih murah dari biaya ke luar negeri lainnya, tapi dengan syarat ia memiliki nilai minimal 70 untuk bisa melanjutkan niatnya. Mendengar hal tersebut, Yadi pun kemudian menyusun rencana untuk mendapatkan nilai yang tinggi dalam studinya. Lalu kemudian Yadi pergi ke rumah Rehmat. Saat sedang di kediaman Rehmat, ia kemudian mengambil kunci ruang kantor milik Pak Walia. Tentunya untuk mereka duplikat. Hal itu kemudian ia lakukan untuk bisa mencuri sebuah soal ujian, dan Yadi pun kemudian berhasil menduplikat kunci tersebut. Hingga saat malam hari bersama kedua temannya, ia memasuki ruang kantor Pak Walia dan mengambil gambar semua kertas ujian untuk bisa ia cari jawabannya, agar mereka bisa lulus dengan nilai yang baik tentunya. Namun rencana mereka tidak berjalan dengan baik, karena tanpa sepengetahuan mereka seorang yang dendam kepada Yadi kemudian merekam semua aksi yang mereka lakukan. Karena kejadian semalam, kemudian Pak Walia langsung memanggil ke ruang dekan untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, yang membiarkan ketiga mahasiswanya memasuki ruang kantornya dan mencuri soal ujian. Akan tetapi, Pak Walia yang tidak tahu apa-apa kemudian mencoba membela diri. Namun perekam tersebut berkata kepada dekan kalau putri Pak Walia menjalin hubungan dengan Yadi yang merupakan salah satu pelaku. Mungkin mereka semua sudah merencanakan hal ini agar dapat nilai yang tinggi. Mendengar hal tersebut, kemudian Pak Walia kesal hingga ia tidak bisa mengendalikan emosinya dan menampar si perekam. Setelah kejadian tersebut, dekan pun mengambil keputusan untuk memecat Pak Walia atas perbuatan yang ia lakukan. Tak berselang lama, dekan dari Universitas Yadi pun kemudian memanggil polisi. Pak Walia yang marah pun pergi meninggalkan kampus tersebut dan kembali ke rumahnya. Rehmat yang belum mengetahui masalahnya, ia melihat ayahnya yang seperti terlihat sangat marah terhadap dirinya. Ia pun kemudian mengejar ayahnya dan mencoba menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Akan tetapi, Pak Walia tak memperdulikan putrinya itu. Sesampainya di rumah, ia kemudian langsung memasuki kamar dan berniat untuk menggantung dirinya, karena ia sudah sangat frustasi. Rehmat yang melihat sikap ayahnya berusaha membuka kamarnya dan langsung mengambil kunci lain hingga ia bisa memasuki ruang ayahnya dan menyelamatkan nyawa ayahnya. Pak Walia yang menangis dan menceritakan yang telah terjadi di kampus hingga ia meminta putrinya untuk bisa meninggalkan Yadi, dan mendengar hal tersebut membuat Rehmat terdiam. Dan Rehmat kemudian bingung harus apa dan bagaimana yang ia harus lakukan. Tapi karena kasih sayang Rehmat kepada ayahnya sangat besar, ia kemudian memutuskan untuk memilih ayahnya dan menuruti keinginan ayahnya tentunya.
Saat itu Pak Walia menginginkan Rehmat pergi ke Skotlandia dan meneruskan studinya di sana. Pak Walia juga berkeinginan untuk menjodohkannya dengan seorang pria yang baik yang ada di sana. Rehmat tak bisa menolak karena jika ia menolaknya, ia takut ayahnya nekat lagi. Sehingga mau tidak mau Rehmat menurutinya dan mengatakan ia akan mengikuti semua keinginan ayahnya. Sementara itu, Yadi dan kedua teman-temannya dibawa ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Karena kejadian itu juga Yadi pun dikeluarkan dari kampusnya bersama kedua temannya. Beruntung saudaranya yang bernama Gulab Singh mengeluarkan Yadi dan kedua temannya dengan memberikan jaminan kepada polisi untuk kebebasan mereka. Saat itu, Yadi mengetahui berita jika Rehmat akan pergi ke Skotlandia. Ia pun kemudian langsung mendatangi rumah Rehmat. Namun, sesampainya di sana, Pak Walia sangat jijik melihat kedatangan Yadi. Ia yang melihat kedatangan Yadi pun langsung mengusir Yadi dari tempat tinggalnya. Akan tetapi, Yadi memohon agar diberikan kesempatan untuk terakhir kalinya. Ia sangat ingin bertemu dengan Rehmat sebelum si Rehmat ini pergi ke Skotlandia. Pak Walia pun kemudian menurutinya dan memanggil putrinya untuk menemui Yadi. Dengan tegas, Rehmat kemudian meminta Yadi meninggalkan dirinya karena ia telah memutuskan untuk mengikuti keinginan sang ayah tercintanya. Mendengar hal tersebut, kemudian membuat Yadi sangat marah dan langsung pergi meninggalkan Rehmat dan ia juga membiarkan Rehmat pergi meninggalkannya. Singkat cerita, setelah 1 bulan berlalu, Rehmat yang kini tinggal di Skotlandia bersama ayah dan keluarga bibinya di wilayah Glasgow. Selama di sana, Rehmat tidak pernah menunjukkan raut wajah bahagia, bahkan lebih terlihat murung hingga bibinya mencoba mendekati Rehmat dan berusaha menghibur Rehmat. Ia juga mengatakan agar Rehmat jangan terus-terusan seperti ini karena ia harus berubah dan melupakan Yadi. Pak Walia yang melihat putrinya tidak bahagia, ia merasa sangat bersalah. Bahkan sudah 2 hari ini, Pak Walia tidak memakan apapun. Mendengar hal itu, Rehmat menemui ayahnya dan Pak Walia meminta putrinya untuk mengikuti perjodohan dengan seorang pria yang baik dan menurut pilihan keluarganya. Rehmat hanya bisa mengiyakan, padahal ia masih mengharapkan Yadi bisa datang menemuinya di sana. Karena sebenarnya Rehmat masih mencintai si Yadi ini. Sementara itu, Yadi merasa sangat hancur mencoba mencurahkan isi hatinya kepada ayahnya. Dengan berlinang air mata, Yadi kemudian menceritakan kalau dirinya tidak sanggup menjalani kehidupan ini tanpa Rehmat di sisinya. Ayahnya mencoba memeluknya dan memberikan dukungan kepada Yadi untuk bisa pergi menemui Rehmat di Skotlandia. Ia juga menyerahkan semua uang tabungan yang ia miliki untuk putranya. Yadi menolak, tapi ayahnya memaksa Yadi untuk bisa menerimanya dan menemui Rehmat. Yadi dan ayahnya mendatangi Kerani Kopra bersama dengan Gulab Singh. Mereka pun kemudian menyerahkan uang yang dimiliki sebagai pembayaran keberangkatan Yadi, sementara Yufi, seorang pemuda tampan yang akan dijodohkan dengan Rehmat, melihat kesedihan di mata Rehmat. Walaupun ia menunjukkan senyum di hadapannya, tapi ia tahu jika Rehmat tidak bahagia. Sementara itu, Ibu Yadi terus marah-marah karena ayahnya yang terus memanjakan Yadi, padahal mereka masih memiliki seorang putri yang masih membutuhkan dana untuk kehidupan mereka. Namun, ayah Yadi berusaha menguatkan istrinya dan mengatakan kalau Yadi pasti mampu menjadi orang yang sukses dan membahagiakan mereka semua setelah Yadi bekerja dan menemukan cinta sejatinya. Keesokan harinya, Yadi pun kemudian bersiap untuk meninggalkan kediamannya setelah meminta restu kepada ibunya. Walau dengan berat hati, ibu Yadi akhirnya memberikan restunya kepada putranya dan mengantarkannya pergi menaiki mobil yang telah menjemput Yadi. Gulab Singh yang telah memberikan alamat saudaranya yang tinggal di Skotlandia meminta Yadi untuk jaga diri dan melakukan hal baik di negara lain. Singkat cerita, Yadi pun terbang ke Skotlandia. Sesampainya Yadi di Skotlandia, ia langsung duduk di tempat parkir untuk menunggu Suka, seorang rekan gelap, namun ia tidak menemukannya. Saat sedang menunggu Suka, ia tidak menyadari kalau 2 orang tengah memata-matainya. Setelah cukup lama Yadi menunggu Suka yang tak kunjung datang, ia kemudian memutuskan menaiki sebuah taksi untuk mendatangi kediaman Suka. Namun alamat yang diberikan Gulab ternyata salah. Hingga sampai malam hari ia masih belum menemukan Suka, dan 2 orang yang mencurigakan itu masih mengikuti Yadi. Hingga pada akhirnya Suka datang menjemputnya bersama seorang temannya bernama Bali. Lalu mereka pun kemudian langsung mengajak Yadi pergi. Namun saat di sebuah gang kecil, 2 orang yang mengikutinya langsung ditembak oleh orang yang tidak dikenal.
Suka langsung membuka koper yang dibawa oleh Yadi dan mengeluarkan sebungkus obat-obatan terlarang yang berada di dalam koper Yadi. Yadi yang melihat sebungkus obat-obatan terlarang di dalam tasnya sangat terkejut, apalagi saat ia mengetahui bahwa berat dari obat-obatan terlarang tersebut adalah seberat 10 kg. Karena ia tak tahu apa-apa. Sementara itu seorang ketua mafia bernama Dilewar yang merupakan pemimpin Suka meminta Suka untuk menghabisi Yadi. Dan mendengar hal tersebut, Yadi langsung menghajar mereka dan mengatakan ia tidak mudah untuk dikalahkan. Ia akan menjadi champions di Scotland dan ia pun akan menaklukkannya. Setelah kejadian tersebut, Yadi kemudian memutuskan untuk bergabung dengan Dilawar dan menjadi kaki tangannya. Dengan senang hati ia menerimanya dan menjadi anak buahnya. Ia kemudian mau menjadi orang yang sukses dan tidak lagi dipandang sebelah mata oleh semua orang. Dilawar menjanjikan Yadi akan sukses dan tidak akan kekurangan uang dan juga kemewahan jika ia mau menjadi anak buahnya. Namun Dilawar meminta Yadi untuk melupakan semua keluarga, saudara ataupun hubungannya, karena mereka yang akan merusak pekerjaan dan kesuksesan Yadi nantinya. Yadi kemudian mengiyakan permintaan Dilawar. Dan Bali kemudian menceritakan pada Yadi kalau mereka memiliki saingan bernama Sunda hingga kelompok mereka tidak bisa menguasai Skotlandia secara penuh. Mendengar hal tersebut, Yadi memiliki ambisi untuk menghancurkannya dan menjadi penguasa di Skotlandia. Dilawar pun kemudian menyetujuinya dan mengatakan kalau sudah telah ditangkap oleh polisi Skotlandia. Namun ia harus menjalani perpindahan penjara setiap 6 bulan sekali dan besok adalah perpindahannya dari Berlin. संधू मैनू मिलूगा पूरी टाइट सिक्योरिटी जेल है. Yadi kemudian menyusun rencana dan menghadang iring-iringan mobil polisi yang membawa Suda dengan ledakan dan langsung melumpuhkan semua petugas, serta membuka pintu mobil dan mengeluarkan Suda dari dalam mobil tersebut. Yadi yang berhasil membawa Suda membawanya ke sebuah tempat dan melepaskan borgol yang mengikat kedua tangan Suda. Yadi dan Sudah pun terlibat perkelahian dan Yadi memenangkan perkelahian tersebut. Dilawar mendekati Sudah dan langsung memuntahkan pelurunya ke tubuh Sudah hingga ia tewas. Setelah berhasil menghabisi Sudah, Dilawar kemudian menghadiahi Yadi dengan banyak kemewahan. Uang, rumah, dan mobil keluaran terbaru telah dimiliki oleh Yadi. Setelah mendapatkan semuanya, Yadi kemudian memiliki satu keinginan dan menyampaikannya kepada Dilawar. Ia pun kemudian mengutus orang kepercayaannya untuk mendatangi Gulab Singh. Sesampainya di kediaman Gulab, Tuan Fahmi, orang kepercayaan Dilawar, langsung menghabisi Gulab setelah Yadi berkata melalui video call. Ia sangat mendendam kepada Gulab yang telah menjebaknya dan membawanya ke dunia hitam. Gulab menjanjikan sebelum ia pergi ke Skotlandia dan ia menjanjikan pekerjaan yang baik. Dilawar kemudian tertawa senang karena akhirnya ia mampu menguasai dunia hitam di Skotlandia. Walaupun telah dikelilingi kemewahan, Yadi tidak pernah melupakan keluarganya. Ia selalu menyisihkan uangnya untuk keluarganya. Ibu Yadi sangat merindukan putranya. Ia kemudian menangis dan selalu mendoakan putranya agar selalu dalam keadaan baik dan memaafkan yang pernah dilakukan oleh putranya selama berada di dalam rumah. Yadi kini menjadi orang yang paling ditakuti oleh semua mafia besar pemain obat-obatan terlarang di Skotlandia. Yadi dengan kekejamannya mampu menghabisi siapapun mangsanya dan semua transaksi berhasil dijalankan dengan sangat baik. Pundi-pundi kekayaan pun kemudian terus bertambah dan kejayaannya pun semakin melekat di kehidupan Yadi. Walaupun ia sadar kalau jiwanya kini merasa kesepian, Yadi yang kembali menghubungi bola, mendapatkan kabar kalau ia telah menemukan alamat Rahmat di Skotlandia. Mendengar hal itu, kemudian Yadi yang masih mencintai Rahmat berniat untuk menemuinya dan menyiapkan penampilan terbaik dan menggunakan mobil keluaran terbaiknya. Namun sesampainya di depan kediaman Rahmat, Yadi merasa kecewa melihat keakraban yang terjalin Rahmat dengan pria yang ia tidak kenal. Dengan perasaan marah, Yadi meninggalkan kediaman Rahmat. Yadi merasa kecewa menghabiskan malam itu menikmati minuman beralkohol hingga ia didekati oleh seorang wanita tercantik yang mengatakan kalau ia dibutuh seorang teman yang bisa membuatnya Yadi tenang. Yadi terkejut ketika mendapati dirinya berada di dalam kamar hotel dan melihat wanita yang ia temui di bar tersebut telah duduk dengan tenang. Wanita yang mengaku bernama Delion merasa terkesan karenanya dia sama sekali tidak tertarik untuk melecehkannya. Malah
Dilion menjadi teman cerita Yadi yang terus menceritakan semua tentang Rehmat. Yadi yang mengikuti emosinya untuk terus mendekati Rehmat akhirnya mendapatkan peringatan dari Dilawar untuk menjauhi semua hubungan pertemanan atau hubungan apapun. Namun Yadi tidak mengindahkan semuanya dan bertekad untuk menemui Rehmat, malah dalam posisi mabuk dan mendatangi kediaman Rehmat dan meracuk panjang lebar tentang kesuksesan dirinya sekarang kepada Tuan Walia. Walia yang melihatnya langsung mengusir Yadi dari hadapannya. Yadi yang pernah dipandang sebelah mata karena miskin dengan sombongnya membakar sejumlah uang di hadapan keluarga Rehmat. Melihat hal itu, Rehmat mendatangi Yadi dan mengatakan kalau ia bukanlah Yadi yang ia kenal. Bukannya Yadi yang mencintai dirinya dengan tulus dan bukannya dia yang memiliki kesederhanaan dalam mencintai dirinya. Yadi menangis sedih karena akhirnya ia bisa melihat langsung Rehmat dengan jarak yang sangat dekat. Namun ia kecewa setelah Rehmat mengusirnya karena ia melakukan semua ini demi Rehmat. Bahkan Rehmat membenarkan keinginan ayahnya yang menginginkan dirinya menjauhi Yadi karena kali ini bukannya Yadi melainkan Champions yang penuh ambisi. Yadi yang kesal mencurahkan semuanya kepada Delion dan ia pun diajak ke sebuah rumah sakit rehabilitasi di mana ia melihat banyak pasien yang sedang direhab karena kecanduannya terhadap obat-obatan terlarang yang telah Yadi jual selama ini. Delion mengetahui semua kejahatan Yadi yang telah menghancurkan banyak harapan dari mereka. Delion mengakui kalau ia adalah seorang polisi yang mengutus 2 orang anak buahnya untuk menyelidiki dan juga Dilawar. Namun Delion menyadari kalau Yadi adalah pria yang baik dan memasuki dunia kejahatan karena keadaan yang buruk. Delion meminta Yadi untuk meninggalkan Dilawar, tapi dengan tegas Yadi mengatakan ia tidak bisa mengkhianati Dilawar. Ia berjanji akan menyelesaikan masalahnya dengan Dilawar dengan caranya sendiri. Yadi kemudian menelpon ayahnya dan menceritakan semua yang telah ia lakukan selama ini. Ia mengaku salah dan tidak ingin melanjutkan semuanya karena ia telah mengambil tempat yang salah. Ayah yang meminta Yadi untuk kembali dan meninggalkan semuanya. Yadi yang telah menyadari semua kesalahannya selama ini menceritakan pada Bali dan ia akan meninggalkan dunia hitam mereka. Mendengar Yadi yang ingin meninggalkan Dilawar, ia kemudian menjadi murka dan memukul Yadi hingga tidak berdaya. Namun saat Dilawar ingin menghabisi Yadi, Bali dengan cepat menarik tubuh Dilawar dan membiarkan Yadi membebaskan diri dan mereka pun terlibat perkelahian. Namun Dilawar malah menghujani Bali dengan beberapa peluru di tubuhnya. Yadi yang berhasil melumpuhkan semua anak buah Dilawar mendekati Dilawar dan langsung menghabisi Dilawar dengan senjata Dilawar sendiri. Semenjak kematian Dilawar, Yadi menjadi buronan nasional dan dicari oleh semua polisi Skotlandia. Yadi yang mencoba menyembuhkan luka tembaknya mendengar berita tersebut sangat terkejut. Begitupun Rehmat yang melihat berita itu di dalam televisi. Keesokan harinya, ia menemui Rehmat dan meminta maaf untuk semua yang telah ia lakukan selama ini. Ia juga masih berharap Rehmat masih mencintainya dan mau tinggal bersama dirinya. Rehmat bingung untuk mengeluarkan Yadi dari Skotlandia karena semua polisi sedang mencari dirinya. Tiba-tiba, Yuvi muncul dan mengatakan ia akan membantunya keluar dari Skotlandia. Mereka pun kemudian menaiki sebuah mobil untuk menuju ke sebuah jalan yang menembus Irlandia Utara melalui desa kecil hingga Yadi bisa terbang ke India melalui Irlandia Utara. Namun di tengah perjalanan mereka melihat pemeriksaan polisi yang membawa foto Yadi. Karena ketakutan, Yadi dan kedua temannya langsung meninggalkan mobil mereka dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Namun mereka mendengar suara sirine polisi yang meminta mereka untuk menyerahkan Yadi. Melihat polisi datang, Yadi kemudian berlari menjauh hingga Delio terpaksa menyerang kaki Yadi. Rehmat pun kemudian berusaha mendekati, namun 2 polisi berhasil menangkapnya kembali. Yadi kemudian mengeluarkan senjata yang ia simpan dan meminta polisi untuk mundur. Setelah Yadi membuang senjatanya, Yadi terus berlari, tapi lagi-lagi Delion terpaksa menembaknya. Peluru ditembakkan ke tubuhnya dan membuat Yadi terjatuh. Rehmat yang melihat Yadi terjatuh berlari mendekatinya dan meminta ambulans untuk bisa menolong Yadi. Ia menangis sambil memeluk tubuh Yadi dan memohon agar Yadi bisa membuka matanya. Sampai ambulans datang, Yadi tidak bisa membuka matanya. Rehmat terus menangisi kepergiannya hingga ia tidak mengetahui saat di dalam ambulans Yadi kembali sadar dan film pun selesai. Kesulitan yang sebenarnya ialah mengatasi caramu berpikir mengenai diri kamu sendiri. Dan tidak perlu menjadi seseorang yang serba bisa. Tekuni saja salah satu bidang yang paling kamu suka, kemudian jadilah seseorang yang hebat dengan bidang tersebut.
Semoga teman-teman semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menyimak video-video LK21 Revive. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.